Selamat malam para pemirsa Tutur Channel yang berbahagia. Kali ini saya tampil sendiri, tidak bersama dengan Dani yang biasanya menemani saya dalam pembicaraan di dalam Tutur Channel ini. Dalam pembicaraan kali ini saya akan menyampaikan yang masih berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan Jongko Joyoboyo. Kenapa Jongko Joyoboyo ini begitu menarik, khususnya bagi para spiritualis di Jawa. Jadi Jongko Joyoboyo itu yang pada umumnya secara umum orang menyebutkan sebagai sebuah ramalan. Tetapi bagi saya pribadi, bahwa Jongko Joyoboyo itu bukan sebuah ramalan, tetapi sebuah perjalanan kehidupan. Maka dia disebut Jongko. Dalam kalimatnya tertulis bahwa Jongko Jangkaning Pangeran. Ya, jadi Jongko Jangkaning Pangeran. Pangeran itu dalam bahasa Jawa, ya, dalam bahasa Indonesianya dia disebut Tuhan. Ya, jadi Jongko Jangkaning Pangeran, di mana di dalam Jongko itu tertulis apa yang akan terjadi dalam kehidupan khususnya, karena ini adalah Indonesia ya, khususnya yang terjadi di Indonesia. Nah, banyak hal yang tertulis di dalam Jongko Joyoboyo itu ya. Jadi salah satunya yang sudah kemarin saya sampaikan ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan satu kalimat lagi ya, yang nanti setiap pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan hal-hal lain atau kalimat-kalimat lain di dalam Jongko Joyoboyo yang masih relevan dengan keadaan saat ini. Itu ada tertulis di dalam Jongko Joyoboyo itu seperti ini. Jadi ada tulisan, ojo klera-kleru marang Pandhita Samusono, larinen Pandhita Agegaman Trisulawedo. Nah, ini sebuah kalimat ya. Ojo klera-kleru marang Pandhita Samusono, larinen Pandhita Agegaman Trisulawedo. Nah, bagaimana kita mengupas kalimat ini? Ya. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa Jongko itu bukan ramalan. Jongko adalah sabda Tuhan ya, yang pasti terjadi. Bukan mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Nah, apa yang tertulis dalam Jongko itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ojo klera-kleru marang Pandhita Samusono, larinen Pandhita Agegaman Trisulawedo. Lalu siapa yang disebut dengan Pandhita Samusono? Lalu siapa pula yang disebut dengan Pandhita Agegaman Trisulawedo? Nah, di dalam kehidupan nyata sekarang ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita di Indonesia khususnya, ya, bahwa ada yang disebut dengan Pandhita Samusono. Pandhita Samusono itu siapa? Jadi Pandhita itu bukan pendeta ya, artinya bukan hanya seorang pendeta dalam tanda kutip, tokoh atau pemimpin agama tertentu saja, tidak. Jadi pandhita itu adalah semua tokoh yang berkaitan dengan spiritualitas. Baik itu spiritualitas agama maupun spiritualitas keyakinan lain, apapun kepercayaan atau apapun itu disebut pandhita. Nah, tapi di sini ada dua pandhita yang disebut dengan Pandhita Samusono dan Pandhita Agegaman Trisulawedo.
Nah, samusono, kata samusono itu adalah bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah bohong-bohongan itu. Bahasa sekarang itu bohong-bohongan. Jadi pandito yang bohong-bohongan. Sedangkan pandito Ageggaman Trisulowedo itu adalah pandito yang sesungguhnya. Ya, spiritualis yang sesungguhnya. Nah, Trisulowedo itu apa? Trisulowedo itu adalah senjata. Ageggaman Trisulowedo itu bersenjatakan 3 perbuatan, yaitu jejak, jujur, benar. Nah, jejak, jujur, benar itu siapa? Jejak, jujur, benar itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka ketika manusia atau seorang pendeta yang bersenjatakan Trisulaweda yang disebut dengan jejak, jujur, benar itu, maka dia adalah pandito yang menyatu atau menjalankan perintah Tuhannya. Lalu bagaimana dengan pandito Samusono? Nah, pandito Samusono itu hanya bisa mengatakan yang dikatakan A, tapi sebenarnya B. Maka ada kata-kata di dalam Jongko juga yang bunyinya akeh dandang dioneake kuntul. Dandang itu jelas burung gagak, ya. Jadi burung gagak itu warnanya hitam, tapi dibilangnya kuntul. Kuntul itu warnanya putih. Jadi barang yang hitam dibilangnya putih, sedangkan yang putih dibilangnya hitam. Jadi itu yang terjadi di dalam kehidupan sekarang ini. Maka apa yang tertulis di dalam Jongko Joyoboyo itu bisa menjadi satu pemahaman, pengertian bagi kita. Apakah kita sebagai manusia, ya, akan mengikuti Pandito Samusono, ya, atau mengikuti Pandito Ageggaman Trisulowedo? Karena apa? Karena Pandito Ageggaman Trisulowedo itu adalah pandito yang senang dengan apa yang disebut dengan olah pati geni. Olah pati geni itu artinya mampu meredam angkara murkanya sendiri. Itu namanya olah pati geni. Maka Pandito Samusono itu biasanya tidak suka dengan pandito yang olah pati geni. Tidak suka dengan pandito yang Ageggaman Trisulowedo. Karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut terbuka. Wedi kewiyak wadini. Jadi takut terbuka rahasianya. Maka wedi kewiyak wadini. Sopo sejatine sirokang sejati. Itu artinya siapa sungguhnya kamu itu? Nah, itulah Pandito Samusono. Nah, sekarang di zaman sekarang ini ada nggak Pandito Samusono? Oh, banyak. Bukan hanya ada, banyak. Ya. Nah, tinggal kita sebagai manusia ini, ketika kita adalah manusia atau pribadi-pribadi yang merdeka secara spiritual, kita akan mengerti siapa yang disebut dengan Pandito Samusono, siapa yang disebut dengan Pandito Ageggaman Trisulowedo. Kita akan tahu. Nah, ini yang penting untuk diresapi, dipahami, ya. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Kalau kita mau mencari, ya, menemukan pandito yang Ageggaman Trisulowedo itu tidak gampang. Karena apa? Karena Pandito Ageggaman Trisulowedo itu pandito yang tidak pernah pamer, tidak pernah menunjukkan dirinya bahwa dia ini baik. Tidak pernah, jarang-jarang ada yang menunjukkan dirinya bahwa oh ya saya ini baik. Tidak. Lebih banyak diam. Nah, itu bedanya dengan Pandito Samusono. Karena Pandito Ageggaman Trisulowedo itu tidak mau mengaku bahwa saya ini adalah Pandito Ageggaman Trisulowedo. Itu tidak mau ngaku. Sedangkan Pandito Samusono itu suka mengaku-ngaku. Mengerti ini, mengerti itu, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita renungkan
perlu kita cermati, kita pahami, kita mengerti, kita dalami. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang pribadi, bagaimana kita sebagai manusia yang mengaku misalnya sebagai seorang yang berketuhanan, mau mengikuti yang mana. Ya, dan itu akan terlihat dalam ciri-ciri perilaku kehidupannya. Dan perilaku kehidupan itu menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Ya, itu yang penting. Jadi perilaku di dalam kehidupan nyata seperti apa, itulah gambaran spiritualitas pribadi kita. Oleh karena itu, saya sampaikan ini kepada para pemirsa Tutur Channel, ya. Di dalam dunia yang seperti sekarang ini, sangat banyak ya, orang yang mengaku sebagai pandito. Ya. Bahkan mengaku sebagai pandito Agegaman Trisulowedo. Ya, banyak yang mengaku seperti itu. Tapi kesejatiannya, Pandito Agegaman Trisulowedo itu adalah tidak pernah ya, promosi, tidak pernah menyampaikan. Ya, bahkan ditanya pun dia mungkin tidak mau. Lebih banyak tersamar, lebih banyak diam. Karena apa? Karena seorang pandito yang Agegaman Trisulowedo itu lebih banyak mengoreksi dirinya, menata dirinya, bukan menyuruh orang, tetapi dia akan mengoreksi dirinya sebelum memberitahu pada orang. Jadi kira-kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas lagi kalimat-kalimat lain, jongko yang ada, kalimat-kalimat yang ada di dalam Jongko Joyoboyo, ya, yang sangat banyak, tetapi yang sedang berjalan dan mungkin akan berjalan. Kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa tetap cintai Indonesia.